Oke, jadi limit fungsi aljabar dengan limit fungsi trigonometri ini pada dasarnya adalah sama. Jika limit fx dengan x mendekati a, nah ini sama penyelesaiannya dengan limit fungsi aljabar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa cara penyelesaiannya itu yang pertama bisa menggunakan metode substitusi. Jadi A-nya ini kita substitusikan ke dalam X-nya, atau X-nya ini kita ganti dengan A, sehingga limit fx x mendekati A itu sama dengan fa. Nah, ini hasilnya itu bisa bentuk tentu. Artinya dia berbentuk angka atau terdefinisi. Nah, kemudian dengan limit penyelesaian yang substitusi ini juga bisa menghasilkan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu yang bagaimana? Jadi, bentuk tak tentu itu misalkan seperti ini, 0/0. Nah, itu disebut dengan bentuk tak tentu. Kemudian tak hingga atau juga min tak hingga. Kemudian apabila limit ini hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka kita harus mencari cara lain untuk menyelesaikannya. Nah, yang bisa kita gunakan itu adalah dengan cara penyederhanaan atau menggunakan identitas trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Kemudian selain dengan penyederhanaan, kita juga bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Jadi selain menggunakan substitusi, kalau memang hasilnya adalah tak tentu, kita bisa menggunakan penyederhanaan atau rumus limit fungsi trigonometri itu sendiri. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Di sini limit sin setengah X ditambah cos X dengan X mendekati 2. Nah, ini kita menggunakan sifat substitusi. Kalau substitusi itu berarti X-nya kita ganti dengan pi/2. Jadi, sin setengah X-nya menjadi pi/2 ditambah cos pi/2. Nah, sama dengan sin setengah dikali pi/2 berarti pi/4. 2-nya dikalikan 2. Nah, cos pi/2. Sin pi/4 berapa? Berarti sin 180 dibagi 4. Berarti sin 45, yaitu setengah akar 2. Kemudian cos pi/2 berarti 180 dibagi 2. Cos 90. Cos 90 itu adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 1/2 akar 2. Ini merupakan bentuk tentu karena dia merupakan suatu bilangan yang terdefinisi, bukan 0/0. Kemudian kita ke contoh yang nomor 2, kita masih menggunakan metode substitusi. Nah, di sini cos X plus sin X per tan X. Jadi limit cos X plus sin X per tan X dengan X mendekati pi/4. Nah, jadi X-nya ini nanti akan kita ganti dengan pi/4. Kita gunakan substitusi. Berarti cos pi/4 ditambah sin pi/4 per tan pi/4. Cos pi/4 berarti cos 180 dibagi 4. Cos 45. Nah, cos 45 itu adalah setengah akar 2. Sin pi/4 berarti sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian tan pi/4, tan 45 itu adalah 1. Jadi, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2/1 hasilnya adalah akar 2/1. Atau akar 2. Jadi ini hasilnya juga merupakan bentuk tentu, sehingga kita bisa memperoleh jawaban. Jawabannya adalah yang
D. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, ini limit cos 2x per cos x min sin x dengan x mendekati 1/4 pi. Apabila kita cari dengan menggunakan substitusi, nanti hasilnya adalah 0/0. Oleh karena itu, kita harus menggunakan cara lain, yaitu bentuk penyederhanaan. Nah, penggunaan bentuk penyederhanaan ini kita bisa menggunakan bantuan dengan rumus identitas trigonometri yang sudah kita pelajari, yang sudah kalian pelajari di kelas 11, yaitu tentang rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Ya, di sini sudah Ibu tuliskan ya, sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Nah, ini sudah kalian pelajari di kelas 11. Kemudian rumus sudut rangkap itu ada sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, dan cos 2A itu adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau 1 min 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A min 1. Nah, ini yang perlu kalian hafal dan kalian ingat, karena ini nanti akan terpakai di limit fungsi trigonometri, karena ini akan saling berhubungan. Jadi kalian harus benar-benar paham sifat-sifat dari identitas trigonometri ini. Dan langsung saja kita ke pengerjaan soalnya. Limit x mendekati pi per 4 cos 2x per cos x min sin x. Nah, kira-kira kita pakai yang mana? Nanti bisa kita jabarkan dengan menggunakan rumus sudut rangkap itu tadi. Nah, kita lihat cos 2x, ini sin 2a, ini ada cos 2a, berarti cos 2x itu sama dengan cos 2a dengan a-nya diganti dengan x. Nah, cos 2a itu rumusnya ada 3 bentuk ya, identitasnya. Nah, jadi kita ganti cos 2x ini ke dalam identitas sudut rangkap ini tadi. Penggunaan rumus sudut rangkap ini. Jadi cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per cos x dikurang sin x. Jadi yang kita rubah adalah yang atas, yaitu yang cos 2x. Nah, seperti kita ketahui ya dalam rumus aljabar, A kuadrat min B kuadrat itu bisa dijabarkan dari A plus B dikali A min B. Sama halnya dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X ini sama aja dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Jadi ini adalah bentuk yang sama ya. Jadi berarti di sini kalau kita faktorkan, itu yang menjadi A-nya adalah cos kuadrat X ditambah B-nya itu adalah sin kuadrat X. Nah, berarti di sini adalah cos X ditambah sin X dikali cos X dikurang sin X per cos X dikurang sin X. Nah, ini ada ya bentuk yang sama yang bisa kita lihat. Nah, kalau ada bentuk yang sama seperti ini berarti bisa kita sederhanakan dengan dibagi, yaitu hasilnya adalah 1. Nah, jadi kita peroleh limit x mendekati pi per 4 dari cos x plus sin x. Nah, ini karena sudah dicoret ya. Berarti ini adalah yang akan kita cari. Cos x-nya kita ganti berapa? Pi per 4. Nah, pi per 4, kemudian sin X-nya juga kita ganti dengan pi per 4. Jadi cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2, dan sin pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2. Jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk soal yang nomor 4, ini masih dalam bentuk yang sama, yaitu dengan menggunakan cara penyederhanaan. Karena kalau kita cari, ini nanti hasilnya adalah 0/0. Jadi ini harus kita sederhanakan dengan menggunakan identitas trigonometri. Nah, kita coba dulu. 1 min sin X, 1 min sin X, X-nya pi per 2. Pi per 2 itu berarti 90. Nah, kemudian cos kuadrat pi per 2. 1 dikurang sin 90 itu adalah 1. Kemudian cos kuadrat pi per 2 itu adalah 0 kuadrat.
Jadi 0/0 ini adalah bentuk tak tentu, artinya dalam limit ini nggak boleh ada bentuk tak tentu ini. Oleh karena itu apabila bentuknya adalah 0/0, kita mencari cara lain yang bisa kita gunakan, yaitu dengan penyederhanaan. Kalau yang soal nomor 3 tadi, kita sederhanakan adalah bagian atas atau pembilangnya. Nah, sekarang yang kita sederhanakan adalah yang penyebutnya yang bisa kita lihat. Nah, cos kuadrat X ini berasal dari identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi kalau cos kuadrat X ini sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Langsung saja kita ke soalnya. Limit X mendekati pi per 2. Di sini dari 1 min sin X per cos kuadrat X. Jadi X-nya ini sebelum kita ganti dengan pi per 2, kita sederhanakan dulu cos kuadrat X-nya dengan identitas tadi yang sudah Ibu tuliskan di pojok ini ya. Nah, jadi cos kuadrat X kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X. 1 min sin kuadrat X itu sama dengan 1 kuadrat dikurang sin kuadrat X, atau A kuadrat min B kuadrat. Nah, seperti di contoh soal sebelumnya, limit X mendekati pi per 2 dari 1 min sin X per, nah ini kita ubah dulu menjadi bentuk pemfaktoran. Berarti yang A-nya itu adalah 1, kemudian B-nya itu adalah sin X. Berarti 1 plus sin X, kemudian dikali 1 min sin X. Dari sini kita lihat bahwa dari pembilang dan penyebut ini ada yang sama yang bisa kita coret. Nah, ini berarti kita coret ya 1 min sin X. Sehingga limit X mendekati pi per 2 itu adalah 1 per 1 plus sin X. Nah, baru kalau sudah seperti ini akan kita substitusi 1 per 1 ditambah sin pi per 2. Sin pi per 2 itu adalah berapa? Nah, sin pi per 2 adalah sin 180 dibagi 2, yaitu sin 90. Itu nilainya adalah 1. 1 per 1 tambah 1, berarti jawabannya adalah setengah dan yang B. Berarti ketemu ya.